ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 4 yang berjudul Hutan Rakyat. Ya, kita lanjut pada pokok pembahasan. 1. Perencanaan. 2. Organisasi. 3. Pelaksanaan. Dan 4. Bentuk pengelolaan. Ya, kita lanjut. Pelaksanaan dalam pengelolaan hutan rakyat diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan rakyat tetap terjaga. Selain itu, organisasi peran penting sebagai mengambil keputusan setelah rencana pada pengolahan hutan sudah dirancang dengan baik. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan monitoring kepada masyarakat sehingga dalam pengolahan hutan rakyat dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengelolaan yang baik. Bertolak dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan di sana, mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi monitoringnya, sehingga dapat diketahui tingkat pengelolaan hutan rakyat di daerah tersebut. Perencanaan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebagian besar responden 81,6%, 31 responden termasuk kategori sedang dan hanya 8,4%, 7 respon termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilik hutan rakyat sudah mengetahui namun belum memahami dengan baik tentang perencanaan dan pentingnya perencanaan. Pemilik hutan rakyat di desa Bandar Dalam tidak melakukan perencanaan secara khusus dan pengelolaan lahan milik mereka. Perencanaan yang mereka lakukan tidak dilaksanakan secara tertulis karena kegiatan perencanaan dilakukan oleh masing-masing pemilik, sehingga pemilik hutan rakyat hanya membuat perencanaan berdasarkan informasi kondisi iklim, kondisi tanah, siklus air yang mereka ketahui, serta jumlah dana yang mereka miliki. Pemilik hutan rakyat yang merencanakan pengelolaannya dengan baik rata-rata mempersiapkan modal berkisar antara 4 juta sampai dengan 10 juta. Modal ini dilakukan untuk biaya produksi, yaitu berupa pembelian alat arit, cangkul, hand sprayer, pembelian pupuk, urea, kompos, NPK, dan TSP, pembelian bibit, pembelian bahan, pengendalian hama dan penyakit, dan tenaga kerja. Sebagian besar pemilik hutan rakyat berencana untuk menanam tanaman senggong Apisces vastaria di lahan milik mereka. Alasan mereka tanam tersebut cepat panen dan batangnya memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan dikatakan oleh Hardiatmi 2010 bahwa senggong merupakan pohon yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Pada umur 1 tahun dapat mencapai tinggi 7 meter dan pada umur 12 tahun dapat mencapai tinggi 39 meter dengan diameter 60 cm dan tinggi cabang 10 sampai 30 meter. Selain itu, harga kayu dapat mencapai 650.000 per meter segi.
atau lebih, dan bahkan sejumlah analisis menyebutkan bahwa harga kayu singkong diprediksi akan terus meningkat secara nasional sekitar 4 atau 5 tahun ke depan menjadi 1 juta per meter persegi. Menjadi 1 juta per meter kubik. Hal ini berdasarkan permintaan pasar internasional domestik terhadap singkong yang terus meningkat karena singkong dikenal sebagai kayu budidaya yang dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Organisasi kelompok memiliki hutan rakyat di desa Bandar Dalam sering mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali. Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Kehadiran respon pada pertemuan tersebut cukup rendah. Ini dikarenakan masing-masing responden memiliki kesibukannya masing-masing. Kelompok pemilik hutan rakyat di desa Bandar Dalam tidak memiliki aturan-aturan khusus yang berlaku. Akan tetapi, di kelompok ini sering mengandalkan simpanan wajib, yaitu seberas 10.000 setiap bulannya. Pelaksanaan kegiatan pemanenan. Sebagian besar pemilik hutan rakyat telah memahami dan melaksanakan penanaman dengan baik. Kegiatan penanaman ini terdiri dari kegiatan penyediaan bibit, persediaan lahan, dan penanaman jenis tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan yang mereka kelola, yaitu jenis tanaman kehutanan, tanaman MPTS, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pengelolaan hutan rakyat untuk memelihara tanaman miliknya sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyiagan, pemupukan, pemangkasan cabang, penjarangan, pemberantasan hama dan penyakit. Pelaksanaan kegiatan pemanenan. Kegiatan pemanenan merupakan kegiatan yang pemilik hutan rakyat lakukan untuk mengambil hasil dari tanaman baik berupa kayu, daun, akar, buah, dan sebagai yang bersumber dari tanaman. Pelaksanaan kegiatan pemasaran. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, pelaksanaan kegiatan pemasaran yang dilakukan pemilik hutan rakyat, ada 1 respon 2,6% termasuk kategori baik. Ada 6 respon 15,8% termasuk kategori sedang, dan ada 31 respon 81,6% termasuk kategori buruk. Evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan dilakukan oleh anggota kelompok milik hutan rakyat untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan, apakah sudah terdapat dalam pelaksanaannya, dan juga menilai apa pengelolaan hutan rakyat sudah sesuai dengan harapan milik hutan rakyat.
tingkat pengelolaan hutan rakyat. Secara keseluruhan tingkat pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar termasuk dan kategori yang dengan jumlah skor nilai diperoleh dari keseluruhan kegiatan sebesar 3.626 skor. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan seluruh aspek kegiatan, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Monitoring pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar dalam termasuk kategori sedang. Meskipun demikian, hutan rakyat tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat, seperti meningkatkan pendapat pemenuhan kebutuhan kayu dan pangan, serta peningkatan produksivitas lahan milik rakyat. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan sebagai penyediaan oksigen, penyerapan karbon dioksida, pencegahan erosi, pencegahan banjir, penyerap air, dan banyak hal lainnya. Bentuk pengelolaan. Hadirnya variasi pengelolaan hutan rakyat ini memberikan gambaran bahwa masyarakat menyadari akan berbagai pemenuhan kebutuhan yang bisa diperoleh dari hutan rakyat. Berbagai penemuan kebutuhan ini kemudian mempengaruhi tingkat motivasi pertanian, yaitu umur, pendapatan, pengalaman usaha tani, pendidikan, kegiatan kelompok tani, kegiatan penyuluhan, dan akses informasi. Selain faktor lain yang mempengaruhi bentuk pengelolaan hutan rakyat, yakni tujuan institusi lokal, tekanan terhadap institusi lokal, dan pengolahan petani. Ya, sekian dan terima kasih. Inilah paparan materi kami. Jika ada salah dalam bentuk pembacaan atau kurang baik dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.